Jadi esensi dari digital itu sebenarnya bukan di teknologinya, tapi lebih dari bagaimana kita membangun keunikan, bagaimana kita bisa meng-create value, meredefinisi ya, bagaimana kita bisa memberikan value bagi customer kita, supaya customer kita bisa mendapat kemudahan, lebih baik, lebih cepat begitu ya. Nah, maka teknologi kemudian menjadi enabler-nya, dan oleh karena itu bagaimana teknologi kita lihat ini menjadi pemercepat, dan bagaimana sebenarnya kehadiran dari sebuah layanan bank itu bisa menyelesaikan masalah-masalah atau membantu menyelesaikan masalah-masalah dari customer lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih handal begitu. Nah, kemudian kita memang teknologinya terus berkembang, tadi makin personalized, makin intelligent, makin customized, menggunakan machine learning, menggunakan AI, sehingga bisa menghadirkan layanan tadi ya, yang saya punya fungsional yang makin lengkap, punya untuk cost-nya juga makin efisien, kemudian juga dari aspek emosionalnya lebih ya, engage, lebih menyenangkan begitu, juga memberikan layanan-layanan baru yang membuat customer bisa transfer dalam kegiatan hidupnya, dan juga bisa masuk kepada berbagai layanan-layanan yang diberikan sekarang oleh big tech tadi ya, masuk ke platform-platform yang jadi lebih luas dengan adanya embedded bank di dalam ekosistem itu. Itu yang saya lihat teknologinya akan makin dimanfaatkan dari mobile first, sekarang makin mendekat, makin ke arah AI first begitu ya, makin ke arah AI begitu. Baik, kita kembali ke Pak Halim. Pak Halim, kalau kita melihat sektor keuangan di tanah air ini sebenarnya banyak yang dimiliki oleh konglomerasi keuangan. Nah, ini pun akhirnya jadi mempengaruhi seperti apa porsi pangsa pasar yang dikuasai begitu ya. Nah, kalau mengacu terhadap hal itu, kalau menurut Anda, apakah pola yang sama ini masih akan terjadi dan mempengaruhi pengembangan hingga daya tahan bisnis bank dengan konsep bank digital ke depannya? Iya, barangkali ini memang cukup unik ya, posisi perbankan kita yang dikuasai oleh katakanlah keluarga-keluarga yang kaya, dan juga adanya bank-bank pemerintah, bank-bank milik BUMN. Jadi ini agak unik struktur kita. Tetapi kalau kita lihat pengalaman di negara-negara yang sudah agak mapan, yang sudah berjalan lebih awal dari kita, lebih maju katakanlah dalam konteks penggunaan teknologinya, itu kita lihat pada akhirnya mereka akan cenderung untuk melakukan kolaborasi. Jadi daripada mereka melakukan sendiri-sendiri jalannya, bank besar membeli teknologi selain mahal dan juga untuk bisa menghasilkan profit itu perlu waktu. Tentu ini jalannya kalau mau seperti itu kan jadi mahal. Jalan yang lain tentu adalah melakukan kolaborasi atau melakukan akuisisi. Nah, ini kita lihat kebanyakan kelihatannya bank-bank kita di Indonesia itu justru bank-bank yang kecil, seperti tadi katakanlah ada Bank Jago, ada Bank Neo, ada Bank Kesejahteraan yang menjadi bank yang baru ya, itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan atau katakanlah pemilik yang kaya, yang banyak uangnya. Jadi ini kelihatan sekali bahwa kita masih punya dua pola ini. Mungkin kalau bank-bank BUMN mencoba mencari jalan apakah bisa mengakuisisi ataukah mengembangkan teknologinya sendiri. Sementara bank-bank yang kecil yang saya katakan tadi itu dia langsung dibeli oleh suatu pemodal besar. Nah, pola ini masih bisa berjalan, tetapi saya lihat akan suatu ketika struktur ini akan berubah. Dan kecepatan dari perubahan ini tergantung bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Nah, oleh karena itu sekarang ini seperti diketahui suku bunga yang kita hadapi di Indonesia sendiri adalah suku bunga yang paling rendah dalam sejarah kita. Demikian juga di dunia, masih terus rendah. Disertai dengan pertumbuhan yang juga tidak terlalu tinggi. Sehingga ini margin dari perbankan itu akan makin tergerus gitu loh oleh situasi ini. Nah, ditambah dengan post-COVID kalau nanti mudah-mudahan nanti OJK akan memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan kualitas aset, terutama non-performing loan. Ini kalau tidak dikendalikan dengan baik, tentu biaya mengelola kualitas aset ini juga tinggi. Nah, dengan situasi ini, di mana kita ada akselerasi digitalisasi, kita jelas sekali sekarang sudah punya kecondongan, saya pribadi atau berbagai ibu rumah tangga pun di rumah, sudah tidak perlu lagi keluar dari rumah.
ini pasti ada satu pendorong seperti itu. Situasi suku bunga yang rendah ini kita akan saksikan masih akan terus terjadi paling tidak 2-3 tahun ke depan. Lalu kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tertekan ini juga akan membuat peta persaingan perbankan dengan teknologi atau dengan fintech, dengan big tech itu, ini pasti akan makin berat. Sehingga saya melihat pada akhirnya nanti ini akan terjadi konsolidasi besar-besaran. Sekarang kita coba melihat bank-bank yang kecil yang dibeli oleh pemodal besar. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan perjalanannya itu akan berubah. Bisa saling mengakuisisi atau melakukan kolaborasi. Itu saya kira jalan yang paling mungkin dilakukan oleh perbankan kita.